warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallazina amanu wa 'amilus shalihat la nukallifu nafsan illa wus'aha ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Shadaqallahul azim. Jemaah sekalian yang saya banggakan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saudara pengurus, Ketua Yayasan Alhamdulillah, Ketua DKM, terus serta selalu mendampingi kehadiran kita bersama di majelis yang mulia, khususnya pagi ini. Kita sama-sama bersyukur mengucap alhamdulillah, karunia yang paling mahal yang Allah berikan kepada kita, yaitu kekuatan iman menjadi energi, sehingga langkah kaki, ayun tangan menjadi ringan, tubuh ini selalu merunduk dalam sujud, menghambakan diri penuh harapan. Mudah-mudahan berbagai ibadah yang ditunaikan sebagai bukti syukur kita kepada Allah membuahkan rahmat dan keberkahan. Salawat serta salam semoga terlibat curah kepada junjungan alam kekasih Allah. Bagi kita beliau adalah panutan sebagai titik utama bagaimana kita mencontoh baik secara ibadah sosial, lebih-lebih ibadah ritual, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menjelang hari-hari berjumpa dengan bulan penuh keutamaan yang dirindukan hamba beriman, itulah bulan Ramadan. Tentu bagi kita amat sangat menginginkan sisa umur yang masih ada disambung oleh Allah, bertemu, berjumpa bersama dengan Ramadan tahun ini, berdoa tentunya bersama. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan itu, badan sehat, keadaan baik, ya perlu juga murah rezeki, sehingga benar-benar sesuai dengan tema pagi ini, optimalisasi ibadah puasa Ramadan. Mungkin maksudnya tema ini bagaimana ibadah kita terbaik di Ramadan tahun ini dibanding dengan Ramadan yang sudah kita lalui. Tuh. Nah, maka harapannya dalam doa mudah-mudahan sekali lagi biar lebih masuk ke rasa jiwa, ya, konsentrasi hati. Allah kasih kita kesehatan badan, keadaan yang aman, tidak ada beban, ujian, cobaan yang menjadi penghalang. Insya Allah mulus
Selesai Sya'ban ditinggalkan, masuk Ramadan tanggal 1, ya malamnya sholat tarawih, memulai tadarus Quran, siangnya merasakan nikmatnya beribadah puasa. Mudah-mudahan seperti itu adanya. Baik, paling tidak ada 4 hal yang harus diingat kembali menuju Ramadan supaya maksimal, supaya optimal. Pertama, bahwa ibadah puasa Ramadan itu amalan orang beriman, nggak sembarangan, ya. Jadi ibadah puasa khususnya, dan pasti kalau dasarnya iman, bukan hanya saja ibadah puasanya, ada ibadah-ibadah yang lain khusus saum, puasa. Ini amalan orang beriman, bukan hanya saja Ramadan orang beriman mah. Hari-hari biasa juga senang berpuasa, sebagaimana yang dianjurkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan firman Allah, datang ibadah Ramadan, ibadah puasa, di dalamnya diserukan kepada orang beriman. Ini ayat selalu diingat, dan saya juga kangen rindu membaca ayat ini, karena jarang dibaca kecuali mendekati Ramadan atau di bulan Ramadan itu sendiri. Imam membaca ayat tentang puasa, kemudian masih jauh ke waktu Ramadan, rasa-rasanya nggak biasa begitu, ya kan? Tapi ini ayat sebentar lagi pasti dibaca. Al-Baqarah surah kedua ayat 183. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau boleh ditambah lagi ayat keduanya, ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun lahu wa an tasumu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Ayat ini rindu membacanya ya Pak Yanis ya, jarang dibaca. 3 hari menjelang puasa sama imam dibaca ayat ini. Masya Allah. Ternyata ke orang yang beriman dipardukan, diwajibkan, diserukan, ayo puasa, kata Allah. Saking pentingnya dibalik ibadah puasa, Allah perintahkan bukan hanya saja kepada umat mutaakhirin, umat baginda Nabi, umat sebelumnya juga diperintahkan berpuasa. Min qablikum, selain kepada kalian, la'allakum tattaqun, harapannya dapat mencapai predikat orang terbaik yang disebut dengan muttaqin. Itu jadi secara hakikat dari perintah ibadah puasa, agar dengan puasa terbentuk diri kita ini menjadi orang terbaik dengan prestasi ketakwaan.
Tetapi kalau melihat dari prakteknya ibadah ini, di dalamnya ada rahmat Allah yang agung. Kenapa? Pertama, waktunya ditentukan, ayyaman ma'dudah, 1 bulan penuh. Jadi tarbiyah, jadi pendidikan, jadi pembinaan, jadi sekolah itu di situ. Diharapkan tiap hari lapar lagi, haus lagi, lapar lagi, haus lagi, lapar lagi, haus lagi, bagi yang kuat. Ini rahmat dari Allah. Setelah ditentukan waktunya, faman kana maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayamin ukhur. Kalau satu kondisi masuk Ramadan keadaan badan sakit, benar-benar sakitnya itu serius, sehingga kalau puasa melemahkan tubuh, kata Allah boleh diganti di hari yang lain. Bahkan bukan hanya saja untuk orang yang sakit, termasuk orang yang sedang safar jauh, perjalanan jauh, terik matahari, macet berjam-jam, pusing kepala, mata kunang-kunang, dalam keadaan puasa, diukur tidak kuat, dibolehkan oleh Allah berbuka. Tapi nggak boleh diniatkan dari sejak awal. Itu Pak, nggak sahur, enggak Papa makan nggak puasa gitu ya. Sahur aja, sahur, puasa. Masa sampai jam 8 nggak kuat begitu ya, jam 12 ke sana tuh baru melemah tubuh ya. Bawa kendaraan, Bapak pulang kampung tuh di ujung bulan Ramadan, biasa mudik begitu, di jalan nggak kuat, dibolehkan itu bagi yang lemah tubuhnya. Bahkan sama sekali tidak kuat puasa dengan kondisi misal sudah terlalu sepuh, tapi ini mah belum sepuh ini mah belum itu. Bapak ketua yayasan juga belum sepuh, belum ya belum itu. Pak Haji Kadir juga belum sepuh Pak, belum Pak, masih prima begitu ya, belum ada nih sepuh, belum laku ini nih. Kelanjutan ayat ini, wa alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Sama sekali tidak kuat puasa, Allah masih nggak kasih pilihan lain dengan nilai yang utama, berikan kata Allah itu berupa makanan untuk orang miskin. Esensi saum sebenarnya ini sangat ilmiah. Ketika Allah nyuruh lapar, seperti itulah lapar. Saat tidak kuat puasa, apa penggantinya? Berupa makanan yang diberikan kepada seorang miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairullah. Barang siapa yang mengutamakan, ya, membaguskan ibadahnya, diantaranya fidyah. Kalau tidak kuat puasa, fidyahnya yang bagus. Oh ya, fidyah yang bagus. Standar makan enak. Makan enak itu apa Bu? Pak, nasi padang pakai ayam, ya, terus apa itu telur dadar, itu standar makan enak. Faman tatawwa khairan fahuwa khairullah. Tapi unggulannya apa? Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Pilihannya tetap puasa. Kalau kuat bertahan, ya, tidak membahayakan, kuat nih saya puasa, pilihannya puasa. Khairul lakum, karena itu lebih baik bagi kalian. In kuntum ta'lamun, perlu digarisbawahi di ujung ayat ini. Kalau kalian mengetahui, memang tidak dikasih tahu oleh Allah apa rahasia pahala di balik ibadah ini. Kenapa begitu istimewa? Masalahnya kalau kita kaji
dengan cara berpikir yang luas dari hikmah ibadah itu, orang yang berpuasa itu adalah orang yang masuk ke wilayah ketuhanan. Ada wilayah hak Allah di situ. Nah, kita ambil begitu untuk Allah. Lapar, dahaga, haus, menjaga syahwat, tidak nyampur suami istri di siang hari. Ini adalah sifat-sifat kesempurnaan Allah. Nah, kita di situ adanya. Allah pandang kita, duh, hambaku sebenarnya adalah hakku, tapi dia mau begitu lapar tidak makan, haus tidak minum, kemudian hasrat biologi secara fitrah ditahan. Ini masuk ke wilayah Allah, maka Allah akan mengistimewakan pahalanya. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau kalian pilihannya puasa, bertahan, khairul lakum in kuntum ta'lamun. Nah, lahir aja dari situ sebagai orang-orang yang muttaqin. Kenapa? Karena sudah terlatih dirinya. Inilah dasar amalan orang beriman. Jadi puasa itu, Pak, amalan orang beriman. Bagus puasanya, tarawehnya enggak semangat di awal aja. Ya kan? Di Asmaul Husna nih, awal Ramadan, tanggal malam tanggal 1 Ramadan, sampai ke bawah, sampai keluar ke sana tuh, ya, ke halaman tuh Pinu. Tapi seminggu setengah Ramadan, nah itulah orang beriman itu tuh. Makin hari makin terbiasa. Tuh, semangat dijaga ya. Di Asmaul Husna apalagi, Pak? Program Asmaul Husna itu panitia ya menyajikan ibadah sholat tarawih, imam-imam khusus ya, setengah lembar 2 rakaat, lumayan agak lama, kalah sama yang 23. Yang 23 mah udah beres, yang 11 Asmaul Husna belum beres. Nah, orang beriman mah senang tuh ibadah begitu itu, tertib gitu ya, terus santai, khusyuk kesananya itu. Mudah-mudahan kita bisa mengoptimalkan. Pertama adalah bagaimana memahami tentang hakikat ibadah puasa itu adalah amalan orang beriman. Yang kedua mengetahui fadilah. Tidak ada amalan fardu dan sunnah yang paling afdol kecuali yang diamalkan selama 1 bulan di bulan Ramadan. Ini yang kedua nih. Insya Allah itu bakal dioptimalkan kalau dikasih Allah sisa umur ketemu Ramadan. Karena terkadang ada 2 hari masuk Ramadan wafat. Kita juga kan tidak ada jaminan, Pak, masih beberapa hari ke depan ya, Pak ya. Tapi berdoa mudah-mudahan jamaah Masjid Asmaul Husna diberkahkan umurnya. Tuh, ada tambahan dari Allah, jumlah umur kita ketemu aja dengan Ramadan. Senang ya, harus ada kegembiraan karena amalannya ada kekhususan pahala. Dari sekarang harus gembira, berkah Ramadan mata. Saya juga gembira, Bapak Ibu. Pak Yanis gembira nih, para ustadz gembira. Iya, masuk Ramadan, Ramadan belum datang begitu ya, sedekah mama ustadz lancar itu. Iya, kan THR itu tanggal 25 Ramadan, ustadz mah sebelum Ramadan datang sudah ada THR-nya.
berkah berarti itu ya. Harus gembira, harus senang. Kenapa Pak? Karena ada pahala khusus yang sangat istimewa berdasarkan hadis-hadis sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba kita lihat ya di beberapa hadis. Ini Masya Allah luar biasa. Pahala Ramadan ini ya, selama 1 bulan di mana akan diistimewakan oleh Allah dengan berbagai keutamaan. Kita lihat di antaranya, di antara sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dilaksanakan di bulan Ramadan. Contohnya, fa inna umrata fi ramadana hajjatun. Barang siapa yang berumroh di bulan Ramadan, maka pahalanya sama dengan pahala haji. Masya Allah ya, ini istimewanya Ramadan. Barang siapa yang menjalankan ibadah Ramadan ya, di dalamnya ada ibadah sunnah seperti umroh. Nah, umrohnya itu di bulan Ramadan, maka pahala umrohnya itu seperti pahala haji. Nah, mudah-mudahan dilebihkan rezeki bisa melaksanakan umroh di bulan Ramadan. Amin. Terus contoh yang kedua, ay sadaqati abdulu. Kata baginda Nabi, sedekah yang paling afdol kapan ditunaikannya? Qala sadaqatun fi Ramadan, sedekah infak yang ditunaikan di bulan Ramadan. Jadi inilah keunggulan-keunggulannya. Masih banyak lagi. Di antaranya keistimewaan puasanya itu sendiri dan ibadah-ibadah lain. Sabda baginda Nabi, kullu amal ibni adam yudha'aful hasanatu asru amsalihha ila 700 dhifin. Bapak Ibu, ada spesial pahala kebaikan. Amalan anak Adam, amalan kita ya, fardu sunnah, ada sholat, ada haji, terus kemudian ada sunnah-sunnah lain. Allah menyediakan pahala atau balasan dari amal itu mulai dari 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Apalagi di bulan Ramadan sunnahnya itu, sehingga status sunnah yang pahalanya fardu itulah amalan di bulan Ramadan. Maka jangan sia-siakan nanti sholat awal waktu berjamaah, selesai itu wirid, baca doa mustajab doanya. Masya Allah, ini paket amalan ini. Pokoknya data amal itu di bulan Ramadan benar-benar dimanage oleh kita. Apa yang belum nih, bila perlu ditarget nggak apa-apa, bagus untuk 1 bulan itu. Waduh, ini baru 5 juz, padahal sudah tanggal 10 Ramadan, berarti telat gitu ya, ketinggalan 5 juz. Tapi kalau memang mampunya begitu nggak apa-apa, yang penting baca setiap hari. Ada waktu tadarus, ada waktu zikir, ada waktu sholawat, itu aja tuh. Dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Qala Allahu azza wa jalla, dan Allah berfirman, illa sauma fa innahu li wa ana ajzibih, kecuali puasa. Puasa ini khusus pahalanya, maka sangat istimewa. Nah, yang kedua,
yang harus kita pahami ini tentang fadilah berada di bulan Ramadan, khususnya ibadah puasa itu sendiri. Kemudian ibadah-ibadah sunnah yang harus terus dijaga, dioptimalkan, dimaksimalkan. Yang ketiga, ibadah puasa itu meliputi 3 potensi diri. Jadi itulah di Ramadan ini ada tiga pokok. Yang pertama ibadah jasadiyah, ibadah tubuh. Orang yang berpuasa itu tubuhnya kudu sehat, kudu prima, dijaga dari sekarang kesehatannya. Moga-moga masuk Ramadan badan kita ini benar-benar siap puasa. Ya, dan istimewa badan kita kalau puasa itu Bapak Ibu. Tuh, ibadah jasadiyah. Karena memang fisik tidak makan, tidak minum, perut terasa lapar, terik matahari tenggorokan kering, badan jadi lemes, jadi lumseh, jadi lemes, ya kan Pak, jadi melemah. Ya, nanti kalau sudah maghrib hebat lagi itu ya, hanya dari jam 12 siang sampai jam 5 5:59. Nah, mulai di situ tuh sehat lagi, ya, seger lagi. Apalagi kalau sudah azan maghrib, tambah seger lagi. Itu Pak, kolak masuk, gorengan masuk, melontong, nasi masuk. Hanya itu Pak, ibadah jasadiyah, ibadah badaniyah. Kalau yang sedang sakit, badannya tidak siap puasa, tidak harus puasa. Kalau sakitnya bisa sembuh lagi, dibayar nanti kalau batal setelah Ramadan di hari-hari yang lain. Ya, kalau sudah sepuh, sudah sepuh banget gitu tuh. Ya, sudah lemah tubuhnya itu. Tapi kalau sepuh banyak makan, gede tenaganya, tetap aja harus puasa. Itu yang sepuh terus susah makannya, harus disuapin 2 sendok, berhenti, ya tidak kuat puasa, syaikhun kabir gitu ya, tidak harus puasa secara fikih, bayar fidyah. Itu ya Allah. Jadi ibadah jasadiyah. Yang kedua, ibadah maliyah. Ya, ibadah maliyah, ibadah harta di bulan Ramadan. Tuh, siapkan anggaran, moga-moga lancar usahanya. Yang nge-grab begitu ya, customernya makin banyak, yang dagang, yang bisnis semoga laris. Ya, waktu yang tersisa ini ngumpul-ngumpul rezeki. Di samping memang ibadah dari sekarang tuh yang bisnis, ya tetap sekarang sedekah, tapi nanti ditingkatkan sedekahnya Ramadan mah. Biasa kotak amal kalau Jumatan ngisinya 10.000, 30.000 sekarang mah. Kalau Ramadan begitu ya, dikhususkan. Itu nggak usah bingung, gembirakan, semoga Allah luaskan rezeki. Dan kalau sudah diruaskan rezeki, jangan ditahan-tahan di Ramadan. Kan harus nyiapin buat THR, mertua, orang tua, itu. Guru ngaji, iya, guru ngaji, imam sholat, muazin tuh. Begitu ya bulan Ramadan. Iya, ibu bapak masuk Ramadan tanda semangat, sarungnya baru, kokonya baru, mukena baru, bagus. Itu tuh bagus, nggak apa-apa. Karena Allah memerintahkan kepada kita pakai pakaian yang bagus dalam ibadah, biar semangat. Ustaz katanya Mas, saya yang tahun kemarin masih bagus, nggak dipakai-pakai berarti ya.
Khusus berarti itu baju sejadah keramat namanya, dipakainya kalau datang Ramadan. Semangat itu ya, sedekah. Hanya ada di Ramadan memberi sedekah kepada orang yang puasa, walaupun hanya 2 potong kurma, mendapatkan pahala puasa yang tidak mengurangi pahalanya dia. Hanya ada di Ramadan. Berarti Allah mendorong kepada kita untuk memperoleh nilai pahala lewat harta, memberi kepada orang yang berbuka puasa. Ini ada program di Masjid Asmaul Husna ya, menyediakan untuk tajil untuk berbuka puasa paket 200 orang ya, ada 200 orang paketnya. Ibu panitia ada? Beda berapa paket? Nah, 1 paket berapa? Silakan Bapak ambil bagian. Iya, tabungan miliaran khususkan di Masjid Asmaul Husna, di masjid ini, di masjid ini, di masjid ini. Kekhususan pahala dari ibadah maliyah. Yang ketiga, ibadah ruhiyah. Ibadah puasa selain ibadah badaniyah, jasadiah, juga ibadah ruhiyah. Ibadah hati, ibadah jiwa, ibadah ruh. Maka orang berpuasa mah orang yang paling soleh. Diajak berantem juga nggak mau. Gitu. Ana soimun, ana soimun. Suami ngajak ribut, ibu, mama soimun begitu. Aku puasa, saya tuh puasa. Bukan nggak berani begitu ya. Ini lagi puasa. Ini. Berdamai kalau lagi puasa. Ibadah ruhiyah. Ibadah ruhiyah itu seputar mana potensinya Bapak Ibu? Ini buat Bapak nih ya. Adanya di potensi tidak sedengar-dengarnya telinga, tidak selihat-lihatnya mata, tidak seucap-ucapnya lisan. Lagi puasa mah terjaga pandangan, pendengaran, ucapan. Ini ibadah ruhiyah. Jadi ruh kita ini ruh yang suci kalau Ramadan mah. Ruh yang imani, ruh yang taat ke Allah begitu. Wah, pokoknya nyari soleh. Paling soleh di antara orang yang soleh adalah orang ketika berada di bulan Ramadan. Ibadah ruhiyah, sabar, begitu tuh. Kalau orang puasa itu ibadah ruhiyah, maka seputar ibadah ini dijaga dengan sebaik-baiknya. Tuh. Ya, ada 3 potensi di dalam diri sebagai anugerah Allah. Badannya sehat, hatinya bersih, rezekinya cukup, datang Ramadan optimal. Iya, ibadah kita itu benar-benar mencapai target begitu tuh. Dari harta yang dimiliki jadi pahala, dari jasad yang sehat jadi pahala, dari ruh yang bersih, wah tambah cemerlang di situ. Ini adalah masuk ke wilayah ketuhanan, keilahian. Orang yang berpuasa maka predikat derajatnya naik level, terus diangkat oleh Allah, diangkat oleh Allah. Tuh. Yang keempat, yang pertama orang beriman, amalannya itulah Ramadan. Yang kedua, fadilah, keutamaan. Kalau bicara motivasi pahala di Ramadan adanya. Yang ketiga, meliputi ibadah jasadiah, ibadah maliyah, ibadah ruhiyah. Yang keempat, amalan khusus. Ya, ini amalan khusus yang harus dimaksimalkan oleh kita. Adanya di dalam surah 35, surah Fatir ayat 29 dan ayat 30. Innal ladzina yatsluna kitaballah. Pertama, tadarus Quran. Maka beruntung yang sudah bisa baca Quran. Belum lancar aja masih beruntung Bapak Ibu. Ya. Ini ada program di sini, program pembinaan qiraah Quran dengan metode apa itu? Masyriki, talaki. Ya, ada programnya boleh diikuti.
Masjid menyediakan, tinggal datang ibu bapak mengikuti seperti apa metode itu untuk memudahkan, membaguskan bacaan. Masya Allah. Kenapa demikian? Itu sudah dianjurkan oleh baginda Nabi, apalagi Ramadan Rasul juga tadarus. Karena punya harapan bagi kita, apa yang akan menerangi nanti menjadi cahaya di alam barzah, penolong di hari kiamat, di antaranya amalan istimewa dari Quran. Menjadi ahli Quran, iqra'ul Quran, walaupun tidak bisa hatam tidak apa-apa. Hatam itu mah karena semangat baca, rajin baca, continue bacanya, akhirnya jadi selesai. Bagus, sangat bagus kalau bisa hatam, sangat bagus. Banyak hadis menjelaskan tentang khatmul Quran, apalagi membaca doa setelah hatam Quran. Kalau kita hatam Quran, terus kumpul keluarga, mau berbuka sudah hatam Quran, baca dulu doa. Dihadiri oleh 4.000 malaikat mengaminkan doa. Kalau bisa hatam, Masya Allah. Istrinya hatam tanggal 27 Ramadan, suaminya hatam, anaknya hatam, bareng-bareng tuh buka bersama, baca doa khatmul Quran, dihadiri 4.000 malaikat. Ada yang mengatakan 6.000 malaikat mengaminkan doa yang membaca doa khatmul Quran, hatam Quran. Masya Allah. Maka kata Nabi demikian, iqra'ul Quran, ya'ti yaumal qiyamah, akan datang tuh Quran itu sejadi alam barzah, ya, syafi'an, menjadi penolong li ashabi, kepada orang yang menjadi sahabat Quran. Pertama. Yang kedua, wa aqamus sholat, mendirikan sholat tarawih. Ya, sholat tarawih itu jangan ditinggal kalau bisa. Kalau nggak berjamaah, sholat sendiri di rumah. Nggak sempat nih ke Asmaul Husna, nggak sempat ke Masjid Al-Ikhlas, nggak sempat ke Masjid Al-Muhajirin, waduh nggak tarawih, jangan mikir begini. Ini kan sunnah, dilaksanakan dapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Ramadan mah jangan, pahalanya pandu, soalnya dari ibadah sunnah. Yang kedua, sholat. Di balik sholat ada kedahsyatan rahasia kecintaan Allah. Yang ketiga, wa anfaqu mimma razaqnakum sirran wa alaniyah, infak, ya, baik caranya mau terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Yarjuna tijaratan lan tabur, kata Allah. Itulah sebuah perniagaan seperti sebuah transaksi dengan Allah yang tidak akan merugi. Patir. Apa keuntungannya? 2 ayat ke-30-nya. Liwafiyahum ujurahum. 3 amalan itu, baca Quran, sholat, fardu atau sunnah, kemudian infak termasuk zakat, pokoknya liwafiyahum ujurahum, bakal disempurnakan pahalanya. Baca Quran belum lancar, panjang pendek, tajwid masih ada yang keliru, tidak disengaja, mungkin lemah melihat, belum sampai ilmunya, belum menguasai cara membacanya, tetap pahalanya disempurnakan oleh Allah. Sedekah karena segitu mampunya, cuman 2.000, 5.000, karena mampunya segitu, disempurnakan pahalanya. Sholat apalagi. Yang kedua, selain dari disempurnakan pahala, ini yang kita mau nih, wa yajidahum min fadlih, Allah akan menambahkan karunia, jadi kesehatan, jadi keberkahan, jadi kebaikan, jadi kemuliaan, jadi keselamatan, jadi jalan keluar, pokoknya banyak. Kalau namanya padilah itu Pak, padilah itu adalah seakan-akan menjadi wajib bagi Allah memberikan curahan rahmat kepadanya sebab amalan-amalan yang tadi. Dan identik amalan yang 3 itu di Ramadan, ya, Quran, sholat, sedekah. Quran, sholat, sedekah. Ini yang terakhir ya, yang keempat, sebagai amalan yang harus dioptimalkan di bulan Ramadan. Baca Quran, mendengarkan penjelasan-penjelasan hikmah-hikmah Quran, ada zuhur, kuliah zuhur, ikuti, begitu ya. Itu
Mudah-mudahan bermanfaat. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Dari motivasi yang disajikan di pagi ini, Ibu, Bapak ada? Tidak ada ya? Ini saking jelasnya ini gitu ya persiapan, sehingga sudah dapat dipahami bersama. Saya dalam hal ini kepada pengurus, kepada jemaah menyampaikan dengan doa mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah keberkahan yang luas yang akan meliputi diri kita, keluarga kita, tubuh kita, lahir batin kita, dan Allah menganugerahkan kemampuan yang sempurna. Ramadan di tahun ini kita benar-benar terbaik dan bisa dengan optimal menunaikannya, fardu, sunnah, semua peribadatan selama 1 bulan penuh. Kemudian menyampaikan permohonan maaf hal-hal yang berkaitan dengan kata-kata, perilaku yang sengaja ataupun tidak disengaja dapat melukai hati, ya, menyakiti perasaan Bapak Ibu, teguran atau sapaan yang tidak respon, di mana saja timbul prasangka dan sebagainya. Demikian juga sebaliknya, doa bidoa. Masih ada yang ditanyakan, Ibu? Silakan. Itu Mas Riki ke Bunda tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, yang saya tanyakan, bagaimana caranya kalau kita tahu waktu hidupnya orang tua kita mungkin pernah sakitan, terus nggak bayar, nggak puasa. Waktu dulu itu karena memang agama kita belum tahu ya, kita banyak melupa aja, kita biarin aja yang sakit gak puasa ya udah. Sekarang karena kita tahu itu puasa itu penting, bagaimana caranya supaya kita menjadi anak yang berbakti kepada orang tua dengan utang-utang puasa orang tua kita itu yang selama ini ditinggalkan, terus bagaimana cara bayarnya dan kemana kita bayarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa yadrauna bil hasanati sayyiati. Cara untuk menetralisir, kemudian merubah dari kelemahan diri, ibadah yang ditinggalkan bagi anak seperti apa. Tidak harus dikodok sama anaknya, tidak diganti sama kita, begitu ya. Kalaupun diperkirakan yang sulit untuk dihitung berapa hari yang ditinggalkan, ini banyak sedekah aja atas nama orang tua. Pertama itu Bunda ya, saya sedekah, saya punya rezeki. Kemudian yang kedua, perbanyak istitobah dengan istighfar untuk orang tua, ya, diajarkan oleh Allah dalam kaidah usulnya begitu. Bagaimana caranya? Ya, itu doa birrul walidain. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Khusyuk tawadhu, mohon kepada Allah agar segala kelemahan, dosa, kesalahan yang pernah kalau perintah dilalaikan, sholat, puasa ditinggalkan, dosa dilakukan oleh orang tua, nah anaknya mohon kepada Allah. Karena ada hadis sabda baginda Nabi, orang tuanya masuk ke surga sedangkan dia merasa tidak punya amal yang pantas di surga. Lalu bertanya kepada Allah,
Ya Allah, kenapa saya ada di sini? Jawaban Allah, bistighfari waladukalaka. Ini sebab istighfarnya yang tidak pernah berhenti dari anak-anakmu. Jadi simple bunda ya, punya rezeki sedekah, baca Quran hatam, bawa doa orang tua di dalamnya, kemudian terusus istighfar. Kalau sudah wafat, ba'da sholat, fokus pikiran, lalu manteng ke Allah pengharapan, bacakan, sebutkan nama lebih abdol ibu kita, bapak kita, lalu bermohon Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nujulahum. Kalau bisa ditambah lagi, waj'al kuburahum raudatan min riyadil jinan wala taj'al kuburahum hufratan min huffarin niron angjili rahmah wal maghfirah wa syafa'ah wa sa'adah wa salamah. Itu doanya tuh untuk orang tua. Insyaallah ini pagi ini kita akan membaca doa ya, kita lengkapi. Itu bunda, pertama sedekah kalau ada kelebihan rezeki, hatam Quran bawa dalam doa kedua orang tua. Yang ketiga baca istighfar khusus untuk kedua orang tua. Ada lagi? Pak Haji, silakan. Ini sudah isyraq belum? Belum ya? Sambil nunggu isyraq ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi diceritakan kita menjalankan puasa. Ada yang karena sakit, ada yang karena perjalanan. Nah, membayarnya itu ada yang video atau di bulan lain. Kalau kita sehat, apakah bisa juga membayar video? Karena kalau kenapa dia video adalah kalau sehat. Karena kalau sakit ya kita video melakukan ibadahnya dan tidak bisa menggantinya di bulan lain. Terutama yang tidak sehat ini, apakah masih boleh video atau harus diganti di bulan lain? Terima kasih. Baik. Ilmu fikih mengatur tata tertib peribadatan seperti ibadah puasa. Ada yang wajib fidyah dan ada yang wajib qada. Ada juga ya wajib fidyah, wajib qada double. Pertama yang wajib fidyah. Yang wajib fidyah adalah syaihun kabir, orang yang sudah tua, sudah pikun, puasa tapi siang makan, pikun begitu ya, puasa. Dikira udah maghrib katanya gitu. Jam 12 dia makan nih, fidyah. Wajib fidyah, tidak wajib qada. Ya, yang kedua orang yang sakit menahun, terbaring di tempat tidur, tidak bisa apa-apa, jangankan puasa begitu ya. Nah, itu fidyah Pak, tidak wajib qada. Lalu yang wajib qada karena sebab batal di perjalanan yang dibolehkan, karena sebab sakit biasa dan bisa sembuh kembali, itu wajib qada, tidak wajib fidyah. Wajib qada dan fidyah. Seorang ibu yang sedang hamil atau menyusui, kalau hamilnya mengkhawatirkan dirinya juga mengkhawatirkan bayinya, ini logikanya akan ketemu nanti. Karena rasa itu dengan sendirinya akan timbul. Duh, saya tidak puasa, khawatir anak saya. Saya tidak puasa, khawatir diri saya saja. Kalau khawatir dirinya saja, itu hanya wajib qada. Tapi kalau mengkhawatirkan dengan anaknya, baik karena sedang dalam kandungan atau menyusui, maka si ibu ini wajib qada dan wajib fidyah. Tuh, itu ketentuan fikih. Ketentuan fikihnya seperti itu. Mana yang wajib qada saja, mana yang wajib fidyah saja, dan mana yang wajib qada serta fidyah. Nah, tetapi kadang-kadang ibu-ibu begini katanya, duh katanya ya saya berat juga sih, udah bayar fidyah ya qada. Memang hukumnya begitu. Kapan kodonya? Ya nanti kalau ibu sudah kuat, anak sudah bisa diganti dengan susu formula begitu ya, bisa puasa dicicil aja nggak apa-apa, ada pahalanya. Justru disitulah keutamaan Ramadan, alternatif atau rukhsah dari Allah yang tidak menyulitkan kita gitu ya.
sama sekali tidak kuat bayar qada, tetap berlaku qada itu, terus berlaku qada itu ya. Dan kalau tahun ini nih misalkan masih ada qada belum kebayar yang wajib qada, ternyata keburu datang Ramadan, nah dia ada punishment dari ketetapan hukum itu. Kalau tidak qada nanti itu tetap qada berlaku dan wajib membayar fidyah. Yang tidak sempat qada keburu datang Ramadan berikutnya, ada kewajiban fidyah bagi dirinya, padahal hanya wajib qada awalnya begitu. Jelas ya Pak ya? Cukup? Masih ada Bapak Ibu? Mari kita berdoa. Oh masih ada katanya, masih ada. Tuh baru muncul ya. Silakan coba satu lagi. Ini sudah isyraq belum? Belum ya Pak? Ya, satu aja lagi. Ada? Nggak jadi? Nyari jodoh? Anak muda, mari bersama kita berdoa. Khusyuk dan tawadhu memohon kepada Allah, penuh harapan di pagi ini, menyongsong kehadiran bulan yang dirindukan, Ramadan penuh kemuliaan. Nas'alukal ijabah ya Allah ya mujibas sailin, ya Allah ya arhamar rahimin, ya Allah ya ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wahai Allah, hamba bersyukur kepadamu, Engkau maha baik, maha kasih, maha cinta, masih menempatkan cahaya hidayah di hati ini sehingga menggerakkan kami untuk merunduk kepadamu, mentaatimu. Ya Rabbana ya Karim, ada pengharapan besar jauh di lubuk hati kami paling dalam atas kasih sayangmu kepada kami waktu yang tersisa dari sisa umur yang masih ada. Ya Allah ya Rabb ya Arhamar Rahimin, ya Hanan ya Manan ya Dzal Jalali wal Ikram, bijahi wa bihaqqi sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Berikan kesempatan yang berharga bagi kami di Ramadan tahun ini, pertemukan dengan kami dalam keadaan sehat badan ini, baik keadaan kami ya Allah, dan tuntun beri kekuatan kepada kami agar bisa beribadah sebaik-baik ibadah, baik puasanya, sunnahnya benar-benar kami menunaikan ya Rabb, atas taufik hidayahmu kepada kami. Ramadan di tahun ini paling baik, agar menjadi sebab menghantarkan kami ke derajat kemuliaan dengan ibadah yang terbaik itu ya Allah, menjadi penghapus dosa-dosa kami yang lalu hingga saat ini, agar saat pulang kepadamu tidak terlalu beban dari dosa yang ada pada diri kami, kehilapan, kealpaan, kesalahan ya Allah ya Rabb. Selebihnya dari itu luaskan rezeki agar kami bisa bersedekah, bisa beribadah dengan berupa harta ya Karim di jalanmu ya Allah. Muliakan keluarga kami, solehkan anak-anak kami, jauhkan dari ujian, cobaan, halangan, rintangan ya Rabb. Luruskan keadaan kami, ampuni ya Allah dosa kesalahan keluarga kami, ayah, ibu, bapak kami yang masih ada, sehatkan badannya, muliakan keadaannya, beri kesempatan untuk bakti, menyenangkan hatinya yang sudah tiada terbaringnya di sisimu ya Allah. Dengan doa ini untuk beliau, muliakan ya Rabb. Allahumma ighfir lahum warhamhum wahbihim wa'fu anhum waj'al kubrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al kubrahum mufratan minhu bariniron. Di alam barjahnya bahagiakan, lapangkan, luaskan ya Rabb. Hidangkan taman-taman surgamu, hidangkan syafaat pertolonganmu, rahmat kasih sayangmu, maghfirah keampunanmu. Jadikan doa ini sebagai bentuk bakti terbaik kami untuk beliau-beliau, kerabat, keluarga yang telah wafat. Muliakan ya Allah jamaah kami yang selalu hadir di tempat ini,
muliakan pula ya Arhamar Rahimin. Di ujung doa ini ya Rabb, sampaikan umur kami ke Ramadan. Allahumma barik fi sya'bana wa balighna Ramadan. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Apa minkum selamat menunaikan ibadah Ramadan 1446 Hijriah, sukses dan berkah bagi semuanya. Semoga panitia juga diberikan kekuatan, kelancaran, kemudahan melayani jamaah dengan sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.